Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Apakah baik? Sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Pak Harisani Mauludin. Mulai pertemuan hari ini Bapak akan yang mengisi pembelajaran PAI untuk kalian semua. Oke, lanjut. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi kelas 7 bab 6, yaitu dengan ilmu pengetahuan semua menjadi mudah. Adapun submateri yang akan kita bahas pada hari ini adalah mari membaca Al-Qur'an. Tahukah kamu siapakah yang memiliki ilmu itu? Nah, sesungguhnya yang memiliki ilmu itu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu Allah itu disebut juga sebagai Al-Alim, yang artinya Maha Mengetahui atau Allah yang Maha Berilmu. Nah, ilmu Allah ini sangatlah luas dan tanpa batas. Apa yang diberikan kepada kita ada yang tertulis, akan tetapi ada juga yang tidak tertulis. Nah, untuk itu yang tertulis ini adalah kitabullah atau kitab-kitabnya Allah, sedangkan yang tidak tertulis ini adalah alam semesta beserta isinya yang disebut juga sebagai ayat kauniyah. Nah, jadi selain kita mempelajari alam semesta, kita juga diwajibkan untuk mempelajari ilmu Allah yang tertulis, yaitu Al-Quran. Nah, Al-Quran ini dapat dipelajari dengan cara membiasakan dengan membaca tartil. Apa sih yang dimaksud tartil itu? Nah, maksud dari tartil itu maksudnya adalah membaca Al-Quran dengan perlahan, tenang, disertai perenungan dengan tajwid ya. Nah, jadi mempelajari Al-Quran itu pertama mulai dari bacanya dulu, kemudian memahami artinya atau terjemahnya. Nah, setelah itu baru kita memahami kandungannya. Jadi kita harus mampu dari bacanya dulu, baru mampu memahami artinya. Setelah itu barulah kita memahami kandungan dari ayat tersebut. Oke, lanjut. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Baik, sekarang kita akan membaca mulai pelan-pelan dulu Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Oke, baik, kita akan mulai pelafalan atau membaca Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Nah, sebelum kita membacanya, Bapak mau kasih tahu dulu kalau yang membaca surah Ar-Rahman ayat 33 ini adalah Bapak terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh kalian. Oke, baik, langsung saja kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Shadaqallahul azim. Baik, dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 33 ini kita akan mempelajari juga hukum bacaan alif lamnya. Nah, hukum bacaan alif lam ini dibagi menjadi dua macam. Apa saja sih hukum bacaan alif lam itu? Baik, untuk yang pertama adalah alif lam syamsiah atau dikenal juga sebagai idgham syamsiah. Dan yang kedua adalah alif lam qamariyah atau dikenal juga sebagai izhar qamariyah. Nah, apa sih alif lam syamsiah itu? Nah, alif lam syamsiah adalah suatu lafaz mengandung bacaan alif lam syamsiah apabila terdapat alif lam diikuti salah satu dari 14 huruf hijaiyah.
atau huruf-huruf syamsiah. Nah, apa saja sih huruf-huruf syamsiah itu? Yang pertama adalah ta, tha, dal, za, ro, zai, sin, shin, sod, dod, to, zo, lam, nun. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa contoh dari alif lam syamsiah ya, yang ada dua ya di sini. Yang pertama alif lam yang diikuti oleh nun, yang kedua alif lam yang diikuti oleh ta. Dan alif lam yang diikuti oleh nun contohnya adalah qul a'udzu birabbin nas, dan alif lam yang diikuti oleh ta adalah alhaakumut takatsur. Nah, cara membaca alif lam semacam ini harus diidghamkan. Maksudnya bunyi huruf lam hilang dan melebur ke dalam huruf berikutnya. Apa sih huruf berikutnya ya? Huruf-huruf yang tadi Bapak bilang. Karena cara membacanya diidghamkan, maka sering disebut dengan idgham syamsiah atau alif lam syamsiah. Sedangkan dalam penulisan huruf-huruf syamsiah selalu bertasydid bila didahului dengan alif lam. Baik, selanjutnya kita membahas alif lam komariah. Apa sih yang dimaksud dengan alif lam komariah itu? Alif lam komariah adalah suatu lafaz yang mengandung bacaan alif lam komariah apabila terdapat alif lam diikuti salah satu dari 14 huruf hijaiyah. Nah, apa sih huruf-huruf hijaiyah yang 14 tadi? Nah, untuk alif lam komariah hurufnya adalah alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Baik, selanjutnya di sini ada beberapa contoh dari alif lam komariah. Di sini ada dua. Yang pertama alif lam yang diikuti sama kaf. Yang kedua ada alif lam yang diikuti sama huruf mim. Dan untuk alif lam yang diikuti sama kaf, contohnya adalah inna a'tainakal kautsar. Dan untuk contoh alif lam yang diikuti sama mim, contohnya adalah narullahil muqadah. Cara membaca alif lam komariah semacam ini dibacanya harus jelas ya. Jadi alnya jelas. Kayak tadi narullahil muqadah, hilnya tuh ada al ll-nya tuh. Narullahil muqadah. Nah, kalau yang pertama inna a'tainakal kautsar, kal kautsar. Nah, kan ada l-nya, ada alif sama lam di situ. Sehingga sering disebut izhar komariah atau alif lam komariah. Selanjutnya kita akan mengartikan Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Yang pertama arti mufradat, kosakata atau kalimat ya. Di sini ada lafal, ada arti. Nah, yang pertama ya ma'syaro, artinya wahai golongan. Terus lafal al-jinni wal insi, al-jinni itu maksudnya jin, wal insi itu artinya manusia. Terus inistata'tum, jika kalian sanggup artinya. Terus antang fuzu, untuk menembus artinya. Min aqtori, yang artinya dari sebagian penjuru. Terus as-samawati wal ard, artinya langit dan bumi. Terus fangfuzu, maka tembuslah. Terus la tangfuduna, artinya kalian tidak akan menembusnya. Terus lafal illa bisulton, kecuali dengan kekuasaan Allah. Selanjutnya kita mengartikan melalui terjemahan ayat secara lengkap. Berikut terjemahan dari Quran surat Ar-Rahman ayat 33.
Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kami tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Baik, anak-anakku sekalian, anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, sekian materi hari ini yang membahas tentang Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Harapan Bapak ke depan adalah kamu tetap mempelajari Quran Surat Ar-Rahman ayat 33 di depan ayah dan ibunda di rumah, dan juga melafalkannya setiap hari, serta tetap semangat dalam mempelajari pendidikan agama Islam. Sebab mengapa? Ada hadis mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baiknya orang di antara kamu adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sekian sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.